Tujuan saya kerja ke luar negeri sebagai TKW ini semuanya untuk anak-anak saya. Satu, biar anak saya mempunyai tempat tinggal yang layak. Dua, bisa mempunyai pendidikan yang setinggi-tingginya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, good morning, teman-teman. Selamat pagi ya. Saya tidak ada di tempat kerja bos saya, kebetulan. Saya tadi berangkat dari rumah itu setengah 8, teman-teman. Terus sampai kantor itu biasanya jam 8 seperempat ataupun jam 8 20 menit lah. Ya pokoknya tergantung dari perjalanan karena kita perjalanannya itu kan menggunakan MRT ya teman-teman. Udah berangkat. Di sebelah sini belum berangkat teman-teman. Kadang pas mau naik kan penuh kayak gitu, jadi nunggu MRT selanjutnya kayak gitu. Jadi kebetulan hari ini tuh saya ingin mungkin sharing ya sama teman-teman semuanya, sharing ataupun ya sekalian ada menjawab suatu pertanyaan ataupun suatu komentar yang menurut saya harus dijawab supaya kita itu lebih enak gitu ke depannya dan teman-teman juga harus tahu sebenarnya bagaimana sih perasaan saya ataupun kenapa sih saya harus sampai bekerja bertahun-tahun, mungkin udah puluhan tahun di Taiwan, nggak pulang-pulang, tidak kasihan anak-anak, terus apakah tidak kangen sama keluarga? Kenapa harus bekerja ke luar negeri jauh-jauh? Di Indonesia pun banyak pekerjaan yang setidaknya bisa saya kerjakan ataupun saya bisa bekerja kayak gitu ya. Maaf ya kalau seandainya nanti ada tutur kata saya yang kurang berkenan di teman-teman semuanya ataupun orang yang pernah berkomentar itu terhadap saya. Mungkin bukan berarti saya tidak menyayangi kedua anak saya, akan tetapi nanti akan saya jelaskan di sini. Kenapa saya memutuskan bekerja di luar negeri jauh-jauh. Jadi di sini mungkin saya akan menjawab ataupun sharing kepada teman-teman semuanya. Tega banget sih Mbak meninggalkan lama banget. Tega banget sih Mbak meninggalkan anak-anak lama di negeri orang kayak gitu ya teman-teman. Jadi banyak teman-teman yang beranggapan saya tidak menyayangi kedua anak saya. Terima kasih dan di sini kita sama-sama belajar ya. Saya bekerja ke Taiwan itu bukan berarti tidak menyayangi kedua anak saya. Saya bekerja lama itu bukan berarti tidak menyayangi anak-anak saya. Saya berniat bekerja ke Taiwan itu karena satu ingin memberi kesejahteraan pada kedua anak saya. Satu, kesejahteraan apa saja, tempat tinggal, pendidikan, terus keseharian anak saya itu fasilitas dan lain sebagainya. Akan tetapi anak saya kan sudah lulus waktu itu dan pulang ke Indonesia hampir 2 tahun sekarang teman-teman karena ada sesuatu dan lain hal. Memang saya membutuhkan anak saya di Indonesia dulu, ada urusan yang harus saya bereskan dan harus saya urus kayak gitu. Dan yang bisa mengurus waktu itu ya memang anak saya yang nomor satu. Dan alhamdulillah urusan tersebut sudah selesai sempurna 100%. Dan alhamdulillah juga anak saya itu mau bekerja, tapi kerjaannya sekarang ada di Taiwan, salah satu perusahaan
perusahaan tersebut juga dari seorang dosennya di kampus kayak gitu, jadi mereka disalurkan sama pihak kampus juga. Memang dari tahun lalu anak saya itu sebenarnya udah disuruh balik lagi ke Taiwan, akan tetapi kan urusannya belum selesai, jadi ya wis ditunda dulu dan alhamdulillah mungkin bulan depan insya Allah anak saya udah mulai bekerja lagi. Ini tinggal nunggu visa sama persyaratan untuk masuk di Taiwan lagi dalam proses dari perusahaan. Minta doanya ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti urusan anak saya lancar. Ini mungkin lagi proses nunggu visa saja sih. Semuanya udah beres. Dan itu semuanya ditanggung sama dosennya yang dulu yang membantu. Jadi tidak melalui jasa apapun. Jadi tinggal masuk gitu saja. Amin. Alhamdulillah. Moga-moga nanti anak saya menjadi anak yang sukses. Nggak seperti saya hanya seorang asisten rumah tangga. Nggak apa-apa. Itulah perjuangan seorang ibu. Pasti juga akan begitulah. Mungkin hampir semua ibu juga mempunyai pemikiran yang kayak saya. Tapi ada juga yang ibu tuh pinginnya mendampingi anaknya itu 1 kali 24 jam. Kalau aku tidak kayak gitu. Jadi anakku yang kecil juga saya bimbing dari jauh, dari sekarang. Mereka itu saya arahkan saja. Kalau nggak mau mendengarkan aku sebagai ibunya, mau mendengarkan siapa lagi? Kita nggak punya siapa-siapa. Saya sama anak-anak itu cuma tinggal bertiga saja, dibantu sama bule-bule saya yang ada di sekitar rumah saya kayak gitu. Jadi yang mengawasi itu semuanya bule. Ada salah satu bule yang membantu saya, membantu membereskan rumah saya dan suka ngasih makanan buat anak saya. Ada, saya juga berterima kasih sama bule saya yang bisa membantu saya sampai sekarang kayak gitu teman-teman. Dan alhamdulillah juga adik anak yang kecil perempuan ya, kalau yang pertama kan cowok udah lulus kuliah dan sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus menurut saya dan menurut teman-teman bos saya itu pekerjaan dan perusahaan yang sangat bagus. Alhamdulillah. Dan yang kecil pun alhamdulillah tahun ini masuk SMK dan beliau juga anak saya tersebut ya maksudnya dan adik juga mendapatkan nilai yang bagus masuk SMK favorit di Tulungagung ya berhubung anak saya tinggalnya di Tulungagung ya dengan pendaftaran melalui prestasi. Jadi anak saya itu meskipun tanpa bimbingan saya mempunyai prestasi masing-masing. Anak yang kecil bisa masuk SMK favorit dengan jalur prestasi. Anak saya itu suka apa itu teman-teman kayak apa sih? Kayak bikin komik kayak gitu loh. Anaknya suka gambar terus dibikin cerita kayak gitu. Apa ya namanya? Sebangsa animasi gitu loh teman-teman. Anak saya suka. Dari beberapa lomba anak saya kan mendapatkan juara, mendapatkan piala kayak gitu. Jadi pas kemarin masuk SMK melalui jalur prestasi tersebut, alhamdulillah masuk dan lolos di SMK favorit. Saya bangga sama kedua anak saya meskipun saya tidak pernah mendampinginya, tapi dua-duanya mereka melalui jalur prestasi bisa kuliah, satu ke Taiwan, yang kedua bisa jalur prestasi masuk ke SMK favorit. Jadi bukan berarti saya tidak menyayangi anak saya, itu bukan. Saya justru menyayangi anak saya itu supaya mereka bisa bersekolah setinggi-tingginya. Dan saya bisa membiayai, makanya saya bekerja ke luar negeri. Saya bisa memberi fasilitas yang baik kedua anak saya. Entah di rumah, entah dari makanan sehari-hari, biar tidak kelaparan. Itu bagaimana caranya? Saya itu berusaha dari sana. Makanya setiap orang itu beda didikan terhadap anak. Bukan berarti saya jauh dari anak itu saya tidak mendidik, tidak.
Saya tetap mendidik anak saya meskipun dengan hanya video call. Saya mengarahkan di rumah bagaimana, kayak gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya yang ada, yang mendukung saya sepenuhnya, entah itu dari dulu yang udah mengenal saya pasti tahu. Perjuangan saya di sini itu buat kedua anak saya, bukan buat diri saya sendiri. Saya sepenuhnya di sini berjuang itu buat keseluruhan anak saya. Fasilitas di rumah akan saya usahakan sebaik mungkin buat anak-anak. Yang penting anak-anak saya nyaman tinggal di sana. Apa nggak kasihan si adik ditinggalin terus? Dia butuh kasih sayang juga. Kasih sayang juga saya kasih, tapi juga tidak cukup kalau kita nungguin di rumah saja. Justru biaya yang besar itu nanti akan kita butuhkan kalau kita cuma menungguin, nanti bagaimana dengan biaya tersebut gitu loh. Bukan berarti terus kasih sayang itu cuma kita nungguin kayak gitu, menurut aku tidak. Justru kasih sayang itu akan kelihatan kayak gini. Jadi anak butuh biaya besar, mau sekolah ke SMK. Baru masuk juga sudah jebret uang seragam 2, sekian juta. Kalau saya nggak punya uang, mau bayar dari mana itu semuanya? Sekolahannya jauh, dari rumah sekitar 6, sekian kilometer. Butuh transportasi sepeda motor. Kalau saya nggak punya uang, mau beli motor dari mana? Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau untuk saya pribadi, biaya hidup itu lebih utama. Kasih sayang juga saya kasih kok. Saya nggak lepas kasih sayang sama kedua anak saya. Tapi biaya hidup dan biaya pendidikan itu yang utama. Nah, anak butuh berprestasi, pengen sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau kita nggak punya biaya, yang kita nggak bisa yang namanya menyayangi anak sampai benar ke sana kayak gitu. Ya memang anak nanti akan kecewa kalau seandainya, waduh aku pengen sekolah SMA, pengen kuliah, tapi nggak ada biaya, terus gimana? Kalau aku lebih sakit hati, saya nggak bisa membiayai hidup ataupun sekolah anak saya. Jadi kayak gitu ya teman-teman semuanya. Bukan berarti saya itu bekerja di sini itu lepas tanggung jawab buat anak-anak, lepas kasih sayang terhadap kedua anak saya. Justru saya bekerja di sini untuk berjuang buat kemajuan dan fasilitas anak saya supaya belajar lebih rajin, sekolah lebih tinggi, mempunyai kehidupan yang layak seperti orang lain yang mempunyai apapun yang mereka butuhkan selagi masih dibutuhkan uh, kebutuhan itu gitu loh. Jadi terima kasih ya buat teman-teman, inilah curhatan saya. Justru saya menyayangi anak saya itu biar mempunyai pendidikan yang layak. Tidak seperti saya dulu gitu. SMA aja enggak, saya cuma SMP. Jadi ya sudah ya teman-teman, terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan curhatan saya ini bisa menjadi pandangan buat ibu-ibu di sana. Bukan berarti saya tidak menyayangi anak-anak dan tidak menyayangi keluarga saya. Justru di sini saya berjuang buat kedua anak saya dan bisa membantu saudara-saudara di Indonesia sana. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.